Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan liman qala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa yang sangat agung, untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Pertama-tama, sebelum kami membahas atau bercerita tentang bulan Ramadan, sengaja kami tidak akan membahas secara detail tentang keistimewaan bulan Ramadan atau pahala-pahala ketika melaksanakan puasa Ramadan, baik itu dari tanggal 1, tanggal 2 sampai selesai. Cuma kami akan mengutip hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, Bismillahirrahmanirrahim, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap perbuatan Bani Adam adalah miliknya kecuali puasa. Kalau puasa milik Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Diambil intisari dari firman Allah yang merupakan hadis qudsi ini, bahwasanya puasa Ramadan atau puasa merupakan ibadah yang Allah sendiri istimewakan, yang Allah sendiri spesialkan. Sampai kepada pembalasannya, pahalanya, Allah sendiri yang tahu. Dari sinilah kami tidak membahas panjang tentang itu, pahala Ramadan atau pahala puasa. Namun kalau kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain, banyak hadis Nabi, banyak hadis-hadis yang Nabi sampaikan dan Nabi sabdakan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan itu telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggulah para syaitan. Dan diambil dari hadis ini juga bahwasanya keutamaan Ramadan sangatlah banyak, sangatlah berlimpah. Di antaranya yaitu ketika menjelang bulan Ramadan atau ketika sudah memasuki bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka itu dikunci oleh Allah, dan para setan pun dibelenggu oleh Allah. Di antara hadis ini dan di dalam hadis ini ada yang mengatakan bahwa lafaz atau makna dari hadis ini itu sesuai dengan teks yang ada. Pintu surga memang dibuka, pintu neraka memang ditutup, dan para setan itu memang dibelenggu. Ada juga yang mengatakan di antara arti dari hadis ini, apa yang dimaksud dengan pintu surga itu dibuka oleh Allah, yaitu Allah menurunkan beberapa rahmat yang sangat banyak di bulan Ramadan ini, sehingga apa yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, sehingga saking banyaknya pahala yang dilipat gandakan itu akan membukakan pintu surga. Dan begitu juga di dalam bulan Ramadan ini pintu neraka oleh Allah ditutup. Artinya apa? Kemaksiatan di bulan Ramadan itu berkurang.
dan sehingga saking berkurangnya kemaksiatan itulah, pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah. Begitu juga di bulan Ramadan ini, syaitan itu dibelenggu oleh Allah. Dari dua hadis, yang satunya hadis qudsi dan satunya itu hadis Rasulullah, itu sudah diambil kesimpulan yang pertama tentang keutamaan ibadah puasa, dan hadis yang kedua itu tentang keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Yang di bulan Ramadan ini semua pekerjaan baik itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, seperti dalam hadis yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi bahwasanya man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man taqarraba wa man adda faridatan fihi kaman adda bisab'ina faridatan fi ma siwa. Hadis ini disampaikan oleh Salman bahwa siapa yang melakukan taqarrub, melakukan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yaitu pahalanya kalau bukan perkara wajib, pahalanya sama dengan perkara wajib. Tapi kalau itu yang dilakukan kita adalah perkara wajib, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat di lain bulan Ramadan. Ini juga termasuk di antara keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Sehingga di dalam hadis yang lain itu Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Lau ya'lamul ibadu ma kana fi Ramadan latamannat ummati an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andaikan saja para hamba-hamba Allah tahu keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Ramadan, niscaya dia akan mengharap seluruh tahun itu merupakan Ramadan semua. Saking banyaknya pahala, saking banyaknya keistimewaan, saking banyaknya fadilah yang bisa kita ambil di bulan Ramadan tersebut. Nah, berangkat dari itu yang sudah kami sampaikan, kami juga akan mengutip hadis Nabi Rasulullah SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa zada alaihi Ahmad wa ma ta'akhkhara." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan itu imanan, berdasarkan iman kepada Allah, wahtisaban, dan memang sengaja mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama, maka dosa-dosanya akan diampuni, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang lampau akan diampuni, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Nah, dalam lafaz ma taqaddama atau lafaz man qama, di dalam lafaz man qama inilah banyak ulama berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan man qama itu orang yang melaksanakan Ramadan serta ibadah yang lain. Ada juga yang mengatakan man qamah itu qamah bi sholatit tarawih, orang yang melaksanakan sholat tarawih. Dan inilah pembahasan kita di siang hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat tarawih adalah sunnah bagi kita semua yang harus kita laksanakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Juga di dalam salat tarawih itu banyak keistimewaan, banyak fadilah yang juga Allah persiapkan. Sebagaimana dikutip dalam kitab Durratun Nasihin, barang siapa yang sholat tarawih di malam pertama itu ajruhu yakhrujul mu'minu min dzambihi kayaumin waladathu ummuhu. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam pertama, dosanya itu keluar dari dirinya sebagaimana dulu saat dilahirkan oleh ibunya. Apa maksudnya seperti itu? Ketika orang mukmin melaksanakan sholat tarawih, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini malam tarawih, di malam tarawih pertama. Alangkah ruginya kita, alangkah
menyesalnya kita ketika kita tidak melakukan sholat tarawih di malam pertama, sementara pahala yang Allah siapkan sangat luar biasa. Sholat tarawih kita laksanakan tidak lama-lama amat sih, cuma beberapa menit sudah selesai. Kita hanya butuh keistiqomahan, tingkatkan ketaatan agar kita senantiasa diberi kesempatan dalam menjalankan sholat tarawih. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberi manfaat, terutama untuk saya pribadi dan untuk para pendengar sekalian. Akhiran, kami tutup perjumpaan ini dengan doa, Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyam waj'alna warzuqna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma lakal hamdu wa syukru laka ya Rabb. Allahumma kama ballaghtana Ramadan, Allahumma kama ballaghtana Ramadan, ballighna lailatul qadr. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.